Pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita bersama-sama untuk kembali mengkaji ulang, membaca Al-Quranul Karim beserta tafsirnya. Di dalam Al-Quranul Karim ada satu surah yang sangat indah sekali yang dikenal dengan surah Yusuf. Adapun asbabun nuzul turunnya surah ini, ada beberapa pandangan para ulama mufassir. Salah satunya merupakan satu tasliyah, satu hiburan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manakala beliau menghadapi berbagai macam rintangan dakwah. Pada saat yang sama, orang-orang yang beliau cintai, istri tercinta Khadijatul Kubra dan paman tercinta Abi Thalib, yang senantiasa berada di front terdepan membela perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 10 kenabian diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan perlawanan, keingkaran, dan permusuhan yang ditunjukkan oleh kafir musyrikin Mekah semakin merajalela. Kesedihan demi kesedihan dialami oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah turunkan surah Yusuf sebagai satu penghiburan, pelipur lara, cerita masa lalu di mana para nabi-nabi yang berdakwah juga mengalami berbagai macam rintangan, ujian, dan kesedihan-kesedihan yang dialami sebagai satu i'tibar, penguat semangat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ayat surah Yusuf turun pada periode Makkah. Pada saat yang sama pula, surah Yusuf ini mengingatkan kepada para Yahudi yang terdapat di dalam kisah mereka bahwa ada kisah-kisah para nabi Bani Israel yang Allah Subhanahu Wa Taala kembali ceritakan kepada mereka, kembali ingatkan kepada mereka. Nabi Yusuf merupakan nabi Bani Israel yang pada episode-episode yang telah lalu telah kita bahas tentang sejarah Bani Israel, sejarah bangsa Yahudi, Ibrani. Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapakah orang yang paling mulia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Akhil Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, saudaraku yang mulia dari anak yang mulia, dari anak yang mulia dari para nabi, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki rentetan nasab yang sangat mulia bersambung hingga kepada Nabi Adam alaihissalam. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam, bin Tarih bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Aibar bin Falih bin Shalih bin Irfakshad bin Syam bin Nuh alaihissalam, bin Samak bin Matushalih bin Idris alaihissalam, bin Malail bin Qainan bin Yarid bin Yanis bin Sis bin Adam alaihissalam. Ketersambungan nasab ini menunjukkan beliau bukan hanya sekedar putra seorang nabi, juga cucu seorang nabi, cicitnya seorang nabi, hingga kepada datuk-datuknya juga para nabi, sehingga disebutlah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai nabi yang mulia dari keturunan orang-orang yang mulia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menariknya ketika kita membaca cerita Nabi Yusuf, kita akan dapati berbagai macam hikmah, pelajaran, i'tibar dalam hidup dan kehidupan ini. Bagaimana ketika kita ditimpa dengan musibah, kita diuji dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, membenci kepada kita, bagaimana harusnya kita bersikap? Maka dari sinilah kita akan membaca tafsir terbaik di dalam Al-Quranul Karim menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengawali surah Nabi Yusuf mengawali dengan huruf-huruf hijaiyah yang dikenal dengan huruf muqatta'ah. Para ulama mufassir manakala menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah ini, mereka terbagi pada 3 kelompok utama. Yang pertama adalah para mufassir dari kelompok salaf,
dari tahun pertama Hijriyah sampai 3 tahun Hijriyah, mereka para ulama mufassir yang cenderung tidak menafsirkan apa makna di balik huruf muqattah ini. Kebanyakan tafsir mereka menyatakan wallahu alam, Allah yang mengetahui maknanya. Sedangkan yang kedua, kelompok setelah 3 Hijriyah sampai pada abad pertengahan, di mana mereka lebih cenderung untuk menafsirkannya. Mereka tidak puas dengan jawaban para mufassir generasi awal yang cenderung hanya menyatakan wallahu alam. Menurut keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu firman, tidak menurunkan satu ayat, satu huruf kepada umat Nabi akhir zaman, melainkan ada satu pesan, satu hikmah yang perlu dan harus untuk disingkap dan diungkap. Sehingga ada di antara mereka yang menafsirkan bahwa huruf-huruf muqattah di dalam Al-Quranul Karim sebagai satu tantangan kepada orang-orang yang meragukan Al-Quranul Karim, terutama kepada masyarakat sastrawan, pujangga bangsa Arab yang ketika itu dikenal sebagai orang-orang yang ahli membuat syair, membuat sastra-sastra yang indah. Manakala mereka meragukan Al-Quranul Karim bersumber dari wahyu kalamullah, maka Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk membuat satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quranul Karim dengan bahan yang sama, yaitu dengan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Adapun kelompok yang ketiga, mereka cenderung untuk membaca dalam pembacaan secara mistis, pembacaan secara simbolik, yang nanti kita akan bahas dalam pembahasan secara khusus. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka, itulah, merupakan satu isim isyarah al-ba'idah, kata tunjuk jauh. Itulah ayat-ayat Alkitab yang jelas dan nyata kebenarannya. Menariknya ketika kita kaji dari pendekatan linguistik, pendekatan kebahasaan, di dalam Al-Quranul Karim kita akan temukan ayat-ayat yang ketika membicarakan tentang Alkitab, Alkitab dalam pengertian bahwa Al-Quranul Karim itu ketika disebutkan Alkitab, maka dia akan bersanding dengan kata isim isyarah jarak jauh, tilka atau zalika, zalikal kitab atau tilka ayatul kitab. Apa makna di balik rahasia penyebutan Alkitab dengan isim isyarah ba'idah atau kata tunjuk jauh? Hal ini mengisyaratkan, mengesankan bahwa Alkitab, kalamullah itu menempati pada satu posisi yang sangat tinggi, posisi teratas yang melampaui batas kemampuan nalar manusia. Sehingga demikian agungnya, sehingga seakan-akan ketika orang melihat Alkitab, maka dia akan menunjuk pada kata yang sangat jauh itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Al-Quran, maka selalu disandingkan dengan ismul isyarah al-qaribah. Manakala Allah menyebutkan Alkitab, itu kitab. Ketika menyebutkan Al-Quran, ini Al-Quran. Zalikal kitab, itu kitab. Hadzal Quran, ini Al-Quran. Mengapa ada perbedaannya? Ketika disebut Alkitab, menunjukkan sesuatu yang sangat jauh, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Tapi manakala Allah menyebutkan Hadzal Quran, Quran ini, artinya begitu dekatnya pesan-pesan dan kandungan Al-Quran itu dalam kehidupan manusia. Begitu dekatnya Al-Quran itu kepada orang-orang yang membacanya, sehingga disebutkan Hadzal Quran. Itulah ayat-ayat Alkitab yang sedemikian sempurnanya, sehingga saking sempurnanya disebut Alkitab. Tidak ada yang lebih sempurna dari Alkitab melainkan Al-Quran Al-Mubin, yang jelas sekali petunjuk dan hidayahnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Alkitab itu, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita tinjau dari analisis kebahasaan pula, maka kita akan dapati kata anzala, anzala dan nazzala. Apa perbedaan antara nazzala dengan anzala? Anzala al-Quran, nazzala al-Quran.
Kata anzala menurut para mufassir mengindikasikan bahwa Al-Quran itu turunnya dalam jumlah wahidah, sekaligus. Ya, memang Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz sekaligus ke langit ad-dunya, as-sama ad-dunya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam Lailatul Qadar, pada malam yang telah ditentukan, kami turunkan Al-Quran dalam bentuk global, keseluruhan, sekaligus. Tetapi ketika nazzalna, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran mutadarrij, bertahap, diturunkan dalam rentang waktu 23 tahun, 13 tahun pada periode Mekah dan 10 tahun pada periode Madinah. Inilah isyarat di balik kata nazzala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan inna anzalnahu, kami turunkan Al-Qur'an Qur'anan Arabiyya, dalam bahasa Arab. Pertanyaannya adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab? Apakah mungkin ketika Al-Qur'an turun tidak di Jazirah Arab juga tidak menggunakan bahasa Arab? Tidak demikian sebenarnya. Mengapa bahasa Arab terpilih sebagai bahasa wahyu? Tentu ada alasan dan fakta yang mendasarinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Arab merupakan rumpun dari bahasa Semit, Semit Utara. Bahasa yang tetap tidak berubah sampai pada hari ini. Bahasa yang dalam rentang 3.000, 4.000 sebelum Masehi sampai setelah Masehi 1.500 Masehi, tidak ada perubahan bahasa Arab yang dahulu sampai dengan sekarang. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran pun tidak akan mengalami perubahan. Bahasa Arab dikenal dengan al-mutaradif, sinonim-sinonim yang sangat kaya. Fairuz Zubadi mengatakan bahwa bangsa Arab atau bahasa Arab dalam menyebut pedang saja membutuhkan 1000 kosakata. Artinya apa? Artinya mereka memiliki kekayaan yang sangat luas dalam penyebutan kosakata. Untuk menyebutkan singa perlu 500 kosakata. Menyebutkan ular ada 200 suku kata. Menyebutkan madu ada 80 kosakata. Ada 25 juta kosakata dalam bahasa Arab. Tentu keistimewaan dan kelebihan ini tidak dimiliki dalam bahasa-bahasa lainnya. Orang Arab untuk menyebut onta dengan variasi dan keadaannya bisa menyebutkan 6.540 44 kosakata. Betapa luasnya bahasa Arab sehingga dia memiliki kemampuan untuk menampung wahyu-wahyu al-ilahiyah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, dan kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad sebaik-baiknya cerita, sebaik-baiknya kisah. Kisah terambil dari kata qassa yang berarti jejak langkah. Ketika kita menceritakan tentang kisah, berarti kita menceritakan tentang jejak langkah yang pernah dialami oleh orang-orang masa dahulu. Kita menelusuri tapak tilas kehidupan orang-orang sebelum kita. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, yang tentu saja kisah ini bukan kisah fiktif, bukan kisah dongeng, bukan kisah rekayasa, tetapi kisah yang bersumber dari apa yang telah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad. Hadzal Qur'an, dalam bentuk Al-Qur'an ini, dalam bentuk kalam ini. Coba kita lihat dan perhatikan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an, dia menyebutkan hadzal Qur'an, Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Engkau sebelumnya ya Muhammad dan orang-orang yang hidup di masa engkau sudah terlupakan cerita ini. Ghafil, lupa, lalai. Sehingga kata ghilaf disebut sebagai penutup. Ghilaf sebagai sesuatu yang terlupakan. Ghafilin, ya memang faktanya orang-orang Yahudi menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Nabi Yusuf yang terdapat di dalam kitab Taurat. Mereka ingin membuktikan apakah Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman yang menerima wahyu, yang mengetahui tentang keadaan hal perihal
sejarah masa lalu yang dikenal dalam tradisi di dalam kitab Taurat Bani Israel, orang-orang Yahudi. Sehingga ayat ini turun menegaskan bahwa memang benar, wahai Muhammad, kami turunkan wahyu sehingga engkau menceritakan cerita yang belum pernah engkau dengar, belum pernah engkau baca, belum pernah engkau dapati pada masamu. Siapa sesungguhnya yang memberitahukan itu? Tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah yang